Oke, langsung saja karena ini meeting ringan. Saya harap tidak sampai 30 menit sudah selesai. Kita membahas struktur paragraf. Nah, kalau struktur paragraf, kalau kalian di kelas MIPA ya, pas waktu pelajaran biologi itu ada piramida makanan. Di situ paling puncak apa? Nah, kalau di bahasa Indonesia, khususnya paragraf ini, dalam satu paragraf, posisi tertinggi yang di bagian puncak itu adalah kalimat topik. Kalimat topik. Di kalimat topik ini tentu saja di dalamnya pasti memuat gagasan utama. Atau gagasan pokok. Setelah kalimat topik, maka kalimat topik tersebut dikembangkan menjadi kalimat pengembang langsung. Jadi sebenarnya kalau di teori tentang paragraf itu tidak hanya ini ya, kalau di buku bahasa Indonesia kan paragraf seperti ini itu kan ada kalimat topik, saya singkat KT ya, kalimat topik atau kalimat utama. Ntar ini agak susah. Kalimat utama, kemudian kalimat-kalimat berikutnya itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Ntar ini kok agak susah. Kalimat penjelas. Nah, sebenarnya selain kalimat penjelas ini, itu ada yang tingkatnya lebih rendah lagi, lebih rinci lagi, namanya kalimat pengembang tak langsung. Atau mungkin kalau kita pakai kalimat penjelas, berarti kalimat penjelas tak langsung. Bentar, ada yang gabung. Dan di sini yang perlu kita garis bawahi adalah, misalnya dalam satu paragraf, itu kita tidak bisa membuat, misalnya kalimat pertamanya kalimat topik, ini yang kalimat pertama, ini kalimat topik, KT, kemudian kalimat berikutnya ini langsung kalimat pengembang tak langsung, saya singkat langsung kalimat pengembang tak langsung. Nah, ini seperti ini kurang tepat. Jadi sesuai hierarki ya, dari paling atas kalimat topik, berarti bawahnya itu pakai kalimat pengembang yang langsung. Nah, saya ingin menjelaskan dua struktur paragraf saja. Yang pertama, kalimat topik, kemudian berisi kalimat pengembang langsung, kalimat pengembang langsung. Dan struktur kedua, kalimat topik, di bawahnya ada kalimat pengembang langsung, kemudian ada bawahnya lagi kalimat pengembang tak langsung, kalimat pengembang tak langsung, ada kalimat pengembang langsung dan kalimat pengembang tak langsung dan kalimat pengembang tak langsung. Saya hanya akan membahas dua ini saja. Bentar, ada yang gabung lagi. Oke, untuk yang pertama, ini langsung ke contoh. Oke, kalau model strukturnya seperti ini, kalimat topiknya atau kalimat utamanya di awal paragraf itu namanya paragraf apa, Thalia? Paragraf deduktif.
kayak paragraf deduktif. Kalau kalimat topik atau kalimat utamanya di akhir paragraf, namanya paragraf induktif ya di struktur 3 dan struktur 4. Saya akan membahas struktur 1 dan 2 saja. Oke, ini contoh yang struktur 1. Coba Ardika, dibaca Ardika. Ya, Pak. KT1 itu, Pak. Ya, oke, dari ini aja. Paragraf yang full, sebentar, saya perbesar. Ini paragrafnya, dibaca Ardika. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak atau layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi massal atau mass production. Sudah, Oke, Pak. terima kasih Ardika. Saya gabung lagi. Oke, mari kita tandai bersama-sama kalimat topik. Kalimat topik dari paragraf ini. Otomatis ini kalimat pertama ya. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Ini kalimat topik. Ada yang gabung lagi. Kalimat topik. Kemudian kalimat pengembang langsungnya mana? Ini kalimat pengembang langsung. Yang pertama, perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Ini dikembangkan dari mana? Dari yang ini, sistem produksi ini. Berikutnya kalimat pengembang langsung. Kedua ya ini ya. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Ini dikembangkan dari mana? Dikembangkan dari ini, pengendalian sistem produksi. Kemudian kalimat pengembang langsung ketiga. Sementara itu, sistem informasi produksi meliputi struktur organisasi produksi atas dasar pesanan dan produksi massal. Ini dikembangkan dari mana? Dari ini, sistem informasi produksi. Oke, kira-kira bagannya seperti ini. Coba kalian cermati sebentar. Kalimat topiknya ini kalimat pengembang langsung 1. Ini kalimatnya didapat dari mana atau dikembangkan dari mana? Dikembangkan dari ini. Ini ya, ini yang kalimat
pengembang langsung 1, kemudian kalimat pengembang 2 ini dapat dari mana? Dari ini, dikembangkan dari ini. Kemudian yang ketiga, kalimat pengembang langsung ketiga. Ini dikembangkan dari mana? Dikembangkan dari ini. Ini yang ketiga ya. Bentar, ada yang gabung lagi. Dan kalau kalian cermati, kalian pasti ada yang ini ya, ada yang ingat. Ini mirip dengan ketika materi isai kemarin ya. Di sini mirip dengan yang apa tesisnya, kemudian pengembangan tesisnya. Mirip seperti ini. Kalau pengembangan tesis berarti nanti jadi kalimat topik. Ada yang gabung lagi. Oke, berikutnya kita ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua, tolong Gabriela Rizka, Gebi, dibaca Gebi. Pak, siap. Dalam hal pakaian adat masyarakat Tengger ya. Tengger, maaf Pak, memiliki tradisi berbusana yang merefleksikan kebersahajaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Pakaian adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Para pria mengenakan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang biasanya warna hitam untuk warga biasa dan warna putih untuk dukun pandita, serta mengenakan ikat kepala atau udeng. Ya, para perempuan mengenakan kain batik dan kebaya polos hitam dengan menyanggung rambut mereka atau menyisir rambut mereka dengan rapi. Gitu, Pak. Oke, terima kasih, Gebi. Ya. Nah, sekarang coba Muhammad Revi Haikal. Revi, dari contoh paragraf struktur 2 ini, kalimat topiknya yang mana, Revi? Halo, Revi. Bentar, Pak. Ayo, Tadi pertanyaannya apa, Pak? dari paragraf ini, menurutmu yang bisa kamu identifikasi sebagai kalimat topik itu yang mana? Kalimat pertama. Oke, kalimat pertama. Kenapa kamu menganggap kalimat pertama ini adalah kalimat topik dari paragraf ini? Karena kalimat lain kan menjelaskan tentang berbusananya. Kalimat pertamanya tuh
awalannya aja Pak, gitu Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi kalimat topik dari paragraf ini tuh kalimat pertama ini ya. Kemudian kalimat kedua, kalau kalian cermati, kalimat kedua yaitu pakaian adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Ini adalah kalimat pengembang langsung. Bentar. Ini aja. KPL, kalimat pengembang langsung. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya dari kalimat para pria mengenakan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang, biasanya warna hitam untuk warga biasa dan warna putih untuk dukun pandita, serta mengenakan ikat kepala, udeng. Para perempuan mengenakan kain batik dan kebaya polos hitam dengan menyanggul rambut mereka atau menyisir rambut mereka dengan rapi. Ini adalah kalimat pengembang tak langsung. Ini kalimat pengembang tak langsung. Bentar, ada yang gabung. Oke, mari kita bahas unsur-unsurnya dari struktur ini. Yang pertama tadi ini kalimat topiknya ya, kalimat topik, kemudian pakaian adat ini kalimat pengembang langsung. Nah, kalimat pengembang tak langsung ini tidak bisa kita dapatkan dari ini ya, tidak bisa dari ini. Harus ini itu kita dapatkan dari yang kedua, kalimat pengembang langsung. Jadi turunannya ini seperti kita bahas di awal tadi, yang piramida tadi, yang paling atas itu adalah kalimat topik, kemudian di bawahnya kalimat pengembang langsung, baru di paling akhir ada kalimat pengembang tak langsung. Berarti dari paragraf ini kalimat pengembang langsungnya hanya satu, kemudian kalimat pengembang tak langsungnya ada satu, ada dua. Oke, kita geser ke bawah. Nah, ini bagannya biar kalian lebih mudah memahaminya. Oke, kita cermati pada kalimat topik ini. Dari kalimat yang panjang ini tuh gagasan utamanya apa? Ini ya,
pakaian adat masyarakat Tengger. Kan gagasan utamanya ini. Kemudian di kalimat pengembang langsung dijelaskan bahwa pakaian adat itu hanya dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Kemudian pada kalimat pengembang tak langsung satu itu membahas pakaian adat untuk pria. Kemudian kalimat pengembang langsung kedua, kalimat pengembang tak langsung kedua itu membahas pakaian adat yang dikenakan oleh para perempuan. Oke, itu saja yang saya bahas pada pertemuan pagi ini, meeting tambahan seperti pengayaan ya. Oke, sekedar informasi tambahan lagi ya, ini saya jadi ingat. Nah, kalau kalian menulis, itu kan kalian jarang ya mengetahui bedanya atau mengetahui perbedaan antara tanda hubung itu seperti main itu ya, dengan tanda pisah. Tanda pisah itu seperti tanda hubung, seperti main tapi agak panjang. Kalau kalian mengetik menggunakan MS Word, itu kalau kalian ketikkan tanda hubung 2 kali, kemudian kalian spasi, itu otomatis 2 kali ini akan berubah menjadi strip panjang seperti ini. Namanya tanda pisah. Nah, perbedaannya apa? Kalau tanda hubung ini misalnya digunakan pada kata ulang, ya, kupu-kupu misalnya. Wah, ini agak susah pakai ini. Ini kupu-kupu. Nah, kalau tanda pisah dipakai seperti ini. Dalam kalimat ini, para pria mengenakan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang. Tanda pisah, biasanya warna hitam untuk warga biasa dan warna putih untuk dukun pandita. Serta mengenakan ikat kepala udeng. Nah, kalau kalian cermati di sini, tanda pisah ini untuk apa? Untuk menjelaskan informasi tambahan. Ya, misalnya kalian Oke, misalnya kita hilangkan ya. Misalnya yang saya blok ini atau yang dibatasi dengan tanda pisah ini itu tidak ada misalnya. Tidak ada, anggap saja tidak ada. Sekarang coba kita baca. Para pria mengenakan celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang, serta mengenakan ikat kepala, udeng. Nah, di sini kalimat tersebut sudah tepat, strukturnya sudah tepat. Nah, tetapi di sini penulis ingin menambahkan informasi tambahan tentang baju koko lengan panjangnya ini. Tentang baju koko lengan panjangnya. Bahwa biasanya warna hitam, baju koko warna hitam itu untuk warga biasa, sedangkan warna putih itu untuk dukun pandito. Itu kemudian tanda pisah biasanya digunakan lagi untuk mengganti ini ya, sampai. Misalnya meeting pukul 7. Pukul 07. Agak susah. Nah, ini ya, misalnya meeting pukul 07.30 sampai lah, ini bukan tanda pisah, sampai 08.00 WIB.
tanda pisah sebagai pengganti sampai. Nah, biasanya kalau kalian menulis di undangan itu kan hanya menggunakan tanda hubung ya. Ini sebenarnya kurang tepat. Oke, itu saja informasi tambahan, dan saya mengutip materi ini dari buku berjudul Paragraf. Ini dari Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Silahkan kalian download kalau kalian penasaran dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang paragraf. Nah, ini saya tutup. Akan saya tampilkan Nah, ini buku berjudul Paragraf tadi, saya mengutipnya di sini. Silahkan kalian download untuk yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang paragraf. Misalnya ada yang penasaran, Pak, kalau untuk contoh struktur ketiga dan keempat gimana Pak? Kan sepertinya lebih susah karena kalimat topiknya ada di kalimat terakhir. Nah, ini contohnya, silahkan kalian baca, kalian cermati di sini. Karena ada paragraf, dari segi dampaknya jelas bahwa pemakaian dinamit untuk menangkap ikan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Ini kalimat penjelas langsung, dan ini kalimat penjelas tak langsungnya. Misalnya paragraf ini hanya berbunyi, saat ini ternyata ada yang buat ngedit. Gimana ini? Oke. Misalnya paragraf ini hanya terdiri atas ini saja. Itu bisa saja, karena meskipun tanpa kalimat pengembang tak langsung ya itu bisa. Berarti nanti strukturnya KPL, kemudian ini ada KT, yang seperti ini. Dari segi dampaknya jelas bahwa pemakaian dinamit untuk menangkap ikan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Dari segi keamanan, ledakan dinamit nelayan sudah terbukti telah memakan banyak korban. Itulah sebabnya pemakaian dinamit untuk menangkap ikan harus dilarang karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini contoh struktur yang ketiga. Kemudian yang keempat ada ini, kalimat pengembang tak langsungnya. Ciri kalimat topik di akhir biasanya menggunakan seperti ini ya. Clue-nya itu seperti ini. Itulah sebabnya, oleh karena itu, kemudian jadi bla 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 bla. Itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian di buku paragraf ini kalian juga akan dijelaskan tentang apa ini. Banyak sekali ya. Silahkan kalian download, kemudian kalian baca. Bisa kalian jadikan panduan ketika kalian menulis, misalnya menulis esai atau menulis cerpen, itu bisa kalian jadikan panduan. Tetapi ingat, misalnya kalian menulis cerpen atau novel karena itu fiksi, kalian tidak harus terpaku pada standar seperti ini ya. Kalau kalian terlalu terpaku pada standar seperti ini, kalian malah terkekang. Jadi ide, gagasan kalian, imajinasi kalian dalam menulis fiksi itu malah
terkekang, tidak bisa all out kalau kalian terlalu terpaku pada standar seperti ini. Ini untuk kalian jadikan pegangan ketika menulis yang resmi-resmi aja ya. Nah, di sini ada antonim, fonim, struktur, gagasan utama, kemudian paragraf itu harus lengkap, runtut, konsisten. Ini pengembangan paragraf ini banyak sekali. Oke, silahkan kalian download dan baca. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri meeting suka-suka pada pagi hari ini? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Saya mau coba bertanya, Pak. Oke, silahkan Alatea. Yang tadi, Pak, yang penjelas langsung, Ya. itu kalau misal di satu paragraf ada 2 gitu ya, Pak? Ya. 2 terus ada yang tidak langsungnya di bawahnya. Nah, Ya. kalau misal yang langsung itu dikumpulkan jadi satu, itu boleh apa enggak, Pak? Kan biasanya kan yang tidak langsung diselesaikan dulu untuk satu yang langsung, baru lanjut yang langsung yang lainnya. Oke ya, sebaiknya ini ya konsisten ya Alatea. Misalnya paragraf deduktif ya, kalimat topik di awal paragraf, kemudian kamu mau memakai yang struktur KT, kemudian KPL, KPL. Harusnya dalam paragraf itu ya isinya KT, KPL, KPL, KPL sampai berapapun itu boleh. Jangan sampai nanti misalnya ada perbedaan, misalnya paragraf strukturnya KT, KPL, KPL, KPT, KPT, KPL. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya menggunakan kalimat pengembang tak langsung, harusnya kalimat pengembang langsung yang lain juga menggunakan kalimat pengembang tak langsung. Jadi misalnya satu paragraf menggunakan 2 atau 3 kalimat pengembang langsung, kemudian masing-masing kalimat pengembang langsungnya harus juga menggunakan kalimat pengembang tak langsung. Itu sebabnya strukturnya konsisten kalau yang bagus ya, tapi kan sulit sekali kalau membuat seperti itu. Itu Alatea, apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri meeting pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan tugas ringan kepada kalian. Santai saja ya tugas ringannya. Bentar, ini saya perbesar dulu. Oke, jadi tugasnya cuma ini, kalian membuat satu contoh kalimat dengan struktur 1 dan satu contoh paragraf dengan struktur 2. Nah, nanti paragraf yang kalian tulis ini kalian cukup menulisnya di note di smartphone kalian, kemudian kalian screenshot paragraf tersebut, kalian nanti tinggal kirim ke Google Classroom gitu aja, tidak perlu ditulis di Word, tidak perlu ditulis menggunakan pulpen di kertas, kemudian harus difoto. Jadi simpel saja tugasnya, kalian membuat contoh paragraf dengan struktur 1 dan yang satu lagi contoh paragraf menggunakan struktur 2. Dan deadline tugasnya kalau bisa hari ini, karena ini mudah, dan saya berharap kalian dalam membuat contoh paragraf tersebut kalian membuat sendiri ya, tidak googling di internet. Misalnya kalian membuka artikel atau apa, kemudian kalian cari, oh ternyata di artikel ini ada paragraf dengan struktur 1. Jangan sampai seperti itu, kalian buat paragraf sendiri. Yang penting dan yang ingin saya tekankan lagi, ingat ya bahwa
kalimat-kalimat yang kalian tulis di dalam paragraf tersebut minimal harus mempunyai satu subjek dan minimal harus punya satu predikat. Ini baru namanya kalimat. Kalau tidak ada subjeknya ya belum bisa disebut kalimat. Itu, oh ya, dan di struktur 1 dan 2 ini ketika kalian menulis contoh paragraf, kalian tidak harus ini ya, tidak harus terpaku pada yang saya gambarkan ini. Kalian boleh misalnya ini kan KPL-nya 1, 2, kalian boleh KPL-nya ada 3 atau lebih. Boleh. Kemudian di struktur 2 ini kalian juga boleh misalnya karena sulit mencari kalimat dengan struktur seperti ini, kalian boleh misalnya kalimat pengembang tak langsungnya cuma satu saja boleh tiap ini. Misalnya di sini ada 3 ya, KPL-nya ada 3, ini KPT-nya juga ada 3. Masing-masing 1, atau ada kalian yang kreatif mungkin KPL-nya ada 3, kemudian masing-masing KPL-nya KPT-nya juga ada 3, nggak apa-apa, itu malah bagus, tapi sulit sekali. Sudah jelas dengan tugas hari ini? Ya, silakan Radit. Ya, hari ini kan ini santai, boleh Sabtu juga nggak apa-apa. Yang penting kalian mumpung masih fresh itu kalian, dan saya rasa hari ini dan besok Jumat mungkin di mapel lain tidak ada pelajaran atau tugas atau apa. Ini tugas hiburan dari biar kalian tidak kehilangan momentum. Biasanya kalau orang olahraga itu misalnya habis pemanasan, kemudian sebelum dia berolahraga inti, kalau jaraknya terlalu lama itu kan biasanya pemanasannya kurang bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk merangkai biar kalian tidak kehilangan semangat dan kehilangan momentum. Itu fleksibel saja ya, tidak harus hari ini, Sabtu boleh, Minggu boleh, lebih baik hari ini itu. Dan tolong nanti teman kalian yang tidak bisa ikut meeting hari ini nanti dijelaskan, kalau perlu nanti ada salah satu dari kalian download buku materi yang paragraf tadi kemudian dibagikan ke teman kalian. Itu ada pertanyaan lain? Saya izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Oke, siapa dulu? Iya, Oke, Laura dulu. Apa? Oh iya, Laura. Pak, Mana? itu kan ada 2 struktur. Ya. Yang pertama sama kedua itu topiknya harus sama atau 2 struktur itu topiknya boleh beda? Boleh beda. Intinya kalian mencoba membuat paragraf dengan struktur tersebut, topiknya bebas. Tetapi kalau kalian ingin men-challenge diri kalian sendiri, harus topiknya sama, atau mungkin itu bisa digabungkan menjadi paragraf 1, paragraf 2 dalam satu tulisan, itu nggak apa-apa, terserah kalian, dan tidak memaksa. Gitu, Laura. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, oke, silakan Talia, mau tanya apa? Kalau buat paragraf simpulan itu apakah berarti kalimat utamanya punya gagasan utama yang hampir mirip sama yang paragraf pertama gitu, Pak, yang kayak tesis gitu? Oke, kalau yang simpulan itu kan di paragraf penutup ya biasanya ada beberapa poin penting. Yang pertama mengambil poin di paragraf awal, kemudian yang kedua mengambil poin di paragraf tengah atau isi, dan yang ketiga itu biasanya ada juga saran atau kritik dan lain-lain. Nah, kalau paragraf seperti itu nanti
termasuk ke paragraf yang strukturnya itu kalimat topiknya itu campuran di awal, tengah, dan akhir, kira-kira seperti itu, Talia. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.